kelihatannya bicara di depan kelas tuh wah bagus gitu. Mama pikir kan ekstrovert kan, ternyata bukan. Iya, It mama dong. ah, ah. Kan? Wow. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Kenapa Kiki senyum-senyum kayak gitu? Kiki kalau senyum kayak gini terlihat creepy nggak, Ma? Terlihat creepy itu kalau kalau ketawa kayak gitu tuh. Dan dengan mata yang seperti itu creepy banget sih. Hari ini kita berdua akan menyibak segala apa coba Apa sih? menyibak Kiki lagi penasaran ini, Mam. Hmm. Sebenarnya Kiki tuh suka ngikutin personality test yang macam-macam di Facebook itu loh. Hmm. Dulu kayak waktu dulu zamannya kayak di profile kita bisa naro hasil personality test. Kiki suka tuh ikutan personality test kayak misalnya kalian adalah bender mana gitu dari Avatar and Legend of Aang gitu, atau which SNSD member are you, SNSD sekarang kayaknya udah lawas banget ya, apa ya sekarang, which Blackpink member are you kayak gitu. Which character of Harry Potter are you gitu kan? Iya kayak Itu gitu-gitu. itu juga pernah ada sih. Oh, Tapi itu kan tesnya simple banget itu. Eh, iya. dan itu kan untuk lucu-lucuan aja ya, bukan untuk yang serius-seriusan gitu. Serius mungkin buat ini buat penggemar-penggemar Harry Potter itu serius kali. Tapi kalau Hmm. buat ini buat bener-bener personality rasanya sih nggak bener-bener lah. Kayaknya sih menurut mama sih nggak tahu juga sih. Bener nggak sih? Tapi Ki inget pas Kiki, kalau nggak salah menjelang SMA gitu, SMP menjelang SMA, Ki ngikutin ada salah satu personality test yang saat ini tuh Mm-mm. nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara karantina ini terus orang-orang kayak pada gabut jadi pada ngikutin lagi, jadi nge-hype lagi gitu personality test ini, soalnya mungkin karena websitenya lumayan terlihat kayak legit gitu ya, dari desainnya bagus dan udah dari lama gitu udah ada, dan gratis juga gitu. Hmm. Jadi orang-orang suka ngikutin personality test ini, yaitu MBTI personality test yang Myers-Briggs itu. Jadi personality test itu kalau misalnya kalian misalnya ngelihat kayak ada profile Instagram atau profile entahlah blog, Twitter atau mana gitu yang tiba-tiba ada 4 huruf itu, misalnya kayak INFP kayak gitu. Itu tuh sebenarnya mereka nunjukin personality mereka yang dari dasar Myers-Briggs ini gitu. Terus Kiki penasaran sebenarnya dari dulu, Mama sama Papa sama nggak sih personality-nya sama Kiki? Dan sampai sekarang Kiki nggak tahu gitu. Kiki kira kayaknya kalau Papa hampir sama deh sama Kiki. But I don't know. Papa nggak ikutan juga ya? Am, papa ada di situ. Ya udah nggak usah lah, Mama aja dulu. Kayaknya Mama juga kurang Oke. lebih mirip deh sama Kiki hasilnya gitu. Hmm. Coba kirimkan linknya ke papa. Kalau papa sempat sekarang ngerjain sebentar, kita lihat hasilnya begitu di akhir ininya kita ya. Seperti apa sih Oh, hasil personality papa? Mau nggak? anyways, Mama sebelumnya udah pernah ikutan tes kayak personality type kayak gitu nggak? Suka ada sih kalau di kantor mama ya terkait dengan pekerjaan sih sebenarnya gitu Ki. Ada. Ah, oh, buat pekerjaan dilihat juga dari kayak personality type gitu. Sebenarnya bukan pekerjaannya begitu seperti development kayak gitu itu di ini juga personality testnya gitu atau mama beberapa kali training training untuk bagaimana memanage orang lain gitu kan. Apakah itu customer ataukah itu uh, subordinate gitu. Uh, Bagaimana menghandlenya itu salah satunya
toolsnya itu adalah mengenal bagaimana kepribadian orang gitu. Kalau mengenal kepribadian orang kan kita jadi tahu bagaimana sebaiknya bersikap atau bagaimana apa ya, ya bagaimana bagaimana menghadapi hal tersebut kayak gitu. Menghadapi customer kan nggak gampang Ki, orang lain kan yang kita ketemu sebentar. Tapi bagaimana kita ngelihat ini, oh kita tahu gimana sebaiknya kita bersikap kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada pernah sih beberapa kali. Sama untuk pengembangan diri juga kan, ikutan juga tes gitu. Macam-macam sih. Beberapa kali sih pernah ikutan itu tes itu. Gitu. Nggak tahu sih beneran nggak itu mama seperti itu ya. Kiki gimana? Iya. Kiki nyobain ikutan tes itu? Kalau Kiki selain yang abal-abal gratisan di internet ini ya, yang dari psikolog, Ki ingetnya kan yang pas dulu baru balik dari Indonesia, dari Indonesia, baru balik ke Indonesia, pas Ki masih kecil banget itu, pas Ki mau masuk SD di Indonesia. Kan Ki ada psikotes gitu ya, tapi Ki nggak inget sih kayak gimana. Cuman Waktu SMA kayaknya bukannya pernah juga? SMA enggak, tapi lulus SMA, Lulus SMA. terus terus kayak ada psikotes gitu, terus ya udah ikutan yang psikotesnya lebih ke minat bakat, ada yang katanya namanya tes koran gitu, yang pokoknya yang deretan angka, terus kita kayak harus ngejumlahin atau gimana gitu, Ki lupa. Terus ada juga yang tes yang kayak ngegambar pohon, ngegambar, nurusin gambar kayak gitu, sama tes kayaknya itu tes yang lebih ke tes minat bakat, yang misalnya kayak apakah kita lebih minatnya lebih ke sosial atau arts atau ke investigative atau kayak economics kayak gitu-gitu. Gitu sih. Tapi selain itu Ki nggak banyak ngikutin psikologi. Jadi kita berdua sebenarnya backgroundnya nggak ada yang psikologi sebenarnya. Tapi Ki nanya ke teman Kiki, teman-teman Kiki yang kuliah psikologi, MBTI cukup legit juga gitu. Kalau nggak salah itu derive dari teorinya siapa gitu, Carl Jung gitu, lupa. Pokoknya seorang psychiatrist, bapak dari psikologi analisis dari Swiss gitu. Kayaknya Dia ada, nanya teman-teman deh yang ini kita iya, mama juga nggak tahu juga. Ki dengar itu dari teman Kiki yang kuliah Ya. psikologi sih. Jadi derive dari sana, jadi ada sedikit base theory, tapi pastinya kayak bukan suatu dasar yang bisa dibilang kayak pakem banget gitu. Pokoknya kan I don't know much, tapi cukup nggak hanya kayak suatu hal yang abal-abal, tapi kalau misalnya mungkin kalau tes yang ke psikolog itu lebih legit lagi gitu hasilnya atau gimana Tapi gitu. Kiki kenapa kok Kiki jadi berminat banget gitu Ki? Padahal bidang Kiki bukan psikologi gitu. Kenapa kok Kiki jadi beberapa kali sih Kiki sampai 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 saat sekarang ya beberapa kali Kiki ngomongin hal itu sama mama. Terus ya akhirnya hari ini kita mau ngomongin yang lebih lebih bener-bener. Jadi Kiki nyinggung, Ma pernah tes psikologi gak? Ma kepribadian apa gitu. I don't know why. Nggak tahu, Ki mungkin dari iseng-iseng dulu zaman SMP, SMA, terus ngeliat kayak orang-orang di community online Kiki tuh pada pada kayak suka kayak gini gitu, kayak misalnya nyantumin misalnya yang MBTI-nya kayak gitu-gitu, atau enggak kayak mereka di Hogwarts, mereka di house yang mana kayak gitu. Itu rasanya kayak mungkin ada kayak sense of community gitu, kalau misalnya kita, oh kita di grup yang sama, atau kayak oh kamu kepribadiannya kayak gitu, aku tahu juga orang yang kepribadiannya kayak gitu, dan kalian pantesan mirip ya sifatnya kayak gitu. Gitu sih. Tapi ada juga temen Kiki, bukan temen Kiki, ya bisa dibilang temen Kiki lah, soalnya dia guru Kiki gitu, tapi teman ngobrol juga, guru piano Kiki. Dia kuliah filsafat. Terus pas nanya, kamu mau kuliah apa di Jerman? Ki kan nggak tahu apa gitu, tapi sempat tertarik sama psikologi. Terus dia bilang, jangan psikologi. Kenapa?
karena ngapain itu ilmu yang kayak terlalu mengkotak-kotakan orang gitu katanya. Kayak manusia itu kompleks ini. Kenapa dia harus dikotak-kotakan bla 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 kayak gitu. Terus Ki kayak ya udah oke lah gitu. Tapi Ki suka kedua subjek itu kayak filsafat Ki suka, psikologi Ki suka gitu. Dan bahkan tes minat bakat Kiki lebih ke arah kayak psikologi sama psychiatry gitu sih sebenarnya hasilnya ya Ki bagusnya. Terus larinya ke biologi, soalnya Ki mau mencari jalan yang lebih susah. Dulu mikirnya kayak kalau ada jalan yang lebih susah, ngapain jalan yang lebih mudah gitu. Aneh. That's true. Dulu Ki kayak gitu. Oke. Kalau mau lebih mudah kan Ki kuliah di Indonesia aja. Udah selesai, udah kerja, udah mau menikah. Teman Kiki mau menikah lo bentar lagi ada teman tetangga. Oke, without further Ganti ado, subjek. kan kalau MBTI itu ada 4 kayak parameter lah. Kalau MBTI, yang pertama itu gimana kita berinteraksi dengan lingkungan gitu. Ada yang extroverted, ada yang introverted. Dan Kiki ngegas kita sekeluarga bertiga sama-sama introverted semua sih. Is it true? Lo dapet apa? Pertamanya I. No? Me too. Me too. Kalau kayak gitu sih Mama agak lebih mudah menebak ya introverted atau extroverted. Tapi nggak ada yang jelek di antara keduanya, sama-sama oke gitu. Mama pikir misalnya kayak eh, orang introverted itu biasanya sih nggak di depan gitu ya, nggak, lebih banyak di belakang ya, belakang layar gitu ya. Tapi pernah Mama training dan beberapa kali trainer Mama itu instrukturnya itu kelihatannya bicara di depan kelas tuh wah bagus gitu. Mama pikir kan extrovert kan, ternyata bukan, introvert. Baru kelihatan kalau kalau dia lagi ngajar, dia nggak kelihatan bahwa dia itu introverted atau extroverted. Karena dia ngajar itu ya seperti biasa, menarik cara ngajarnya dan sebagainya. Tapi begitu udah nggak ngajar, cuman berinteraksi normal, baru kelihatan bahwa dia memang introverted. Sebenarnya lebih ngerasa kayaknya introverted sama extroverted itu gimana mereka nge-recharge mereka gitu gitu. Kalau Iya. misalnya orang yang introverted mungkin kayak kebanyakan ketemu orang tuh kayak habis itu kayak bentar aku butuh waktu untuk sendiri, jadi kayak pas lagi party atau apa lagi ngumpul banyak orang tiba-tiba lah si ini kemana, oh ternyata dia lagi sendirian gitu di mana gitu di kamarnya. Tapi Ki ngerasa apakah kayak lingkungan juga banyak juga mempengaruhi. Misalnya Kiki mungkin bisa jadi Kiki pas lahir Kiki bukan seorang introvert. Kiki lebih suka kalau misalnya mendapatkan lebih banyak energi kalau misalnya dengan orang lain. Tapi karena Kiki hidup misalnya Kiki anak satu-satunya, terus seringkali di rumah juga cukup sepi gitu, nggak terlalu yang banyak orang atau gimana. Jadinya Kiki lebih kayak ya udah Kiki deal with it dengan Kiki nge-healing diri sendiri dan jadinya kayak numbuh jadi introvert, parameternya lebih naik gitu. Bisa jadi, menurut Mama sih orang bisa aja berubah ya, karena Iya, lingkungan gitu. iya. Bisa aja sih mungkin. Tapi lingkungan Mama rata-rata mungkin ya, menurut Mama sih ya, keluarga Mama kayak ininya Kiki lah ya, mak tua Kiki, eh ya saudara-saudara Mama kebanyakan mungkin rasanya kalau dites mungkin ekstrovert ya. I don't know. Tapi Mama introvert. Mama memang kelihatan paling aneh sendiri sih di keluarga. Oh oh. Mama. Kiki juga paling aneh sendiri di antara saudara Kiki. Karena gak punya saudara. Karena nggak punya saudara. Terus ada juga, nah ini Kiki rada bingung nebak Mama. Apakah Mama lebih ke intuitive atau observant? Jadi kalau yang intuitive itu yang lebih kayak fokus sama hal-hal yang detail dan spesifik. Terus
kayak lebih ke step by step instruction. Kalau itu kalau yang uh, wait, iya benar-benar itu yang kalau yang lebih ke sensors, yang observant. Tapi kalau yang intuitive itu mereka lagi fokus ke big picture. Terus mereka lebih suka hal-hal, mereka suka hal-hal yang kayak teori atau sci-fi atau gimana gitu, yang nggak harus sesuatu yang pragmatis gitu. I don't know where you are. I think you're more of intuitive. Am I right? Oh, N bukan. You're right. Mau guess Kiki? Kiki tuh mungkin agak lebih ke tengah-tengah ya. Mama lebih cenderung ke intuition daripada observe. Tapi mungkin Kiki banyak observant sih, observant. Karena Kiki banyak detailnya. Tapi nggak sangat-sangat dominan menurut Mama sih, gitu. Agak-agak ke tengah. What do you think? What did you get? Kalau Kiki, hasil Kiki lebih ke intuitive. Intuitive. Tapi nggak terlalu jauh kan? Nggak terlalu dominan intuitifnya ya? Observant, sensingnya? Saat ini lebih dominan intuitifnya. Oh, masih dominan intuitif. Salah Mama berarti. Karena Kiki sangat-sangat observant. Makanya Mama pikir Kiki observe. Gitu. Mungkin gara-gara ini juga kali ya. Karena masa pandemi ini Ki lebih suka kayak misalnya dengerin podcast atau nonton film. Terus kayak lebih kayak apa ya, menganalisis. Dan Ki lebih suka kayak teori dan kayak mencari what ifs of everything gitu loh. Karena selama pandemi ini. Nggak hanya selama pandemi, tapi pandemi ini kayak intrigue gitu. Terus Ki nemuin kayak misalnya Ki dulu misalnya dengerin podcast lebih ke berita gitu kan, itu lebih ke yang observant ya, yang sensors gitu. Tapi sekarang Ki suka juga dengerin apa ya, misalnya tentang hal-hal yang intrigue, kayak misalnya film-film sci-fi atau film yang Ki mention sebelumnya, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Itu kan lebih kayak ngasih skenario what if this happens, kayak gitu loh. Kayak lebih memainkan imajinasi gitu. Kalau gitu Mama salah nangkep, salah itu. Maksud Mama gitu, karena dari kecil itu Kiki tuh lebih suka mempertanyakan segala-galanya gitu. Yang kalau dalam episode yang sebelumnya kita juga sempat ngobrol bahwa Kiki sering bertanya yang Mama sulit menjawab. Maksud Mama seperti itu. Jadi Mama salah ya. Maksudnya intuitif itu kayak gitu. Lebih banyak mempertanyakan sesuatu ya. Begitu. Iya, kayak lebih kalau misalnya observant itu kayak apa yang ada aja gitu. Kalau misalnya intuitive tuh kayak gimana kalau yang lain gitu. What if kalau hal situasi yang berbeda, gimana kalau kita merubah ini kayak gini, kayak gitu. Iya, maksud Mama seperti itu. Berarti Mama salah itu tadi. Salah pengertian antara intuitif dan observant gitu. Ya. Ya walaupun Kiki tetap observant juga gitu, memperhatikan sesuatu. Tapi Kiki kalau dari kecil Kiki sih mempertanyakan sesuatu kebanyakannya. Semuanya Kiki pertanyakan gitu. Mungkin karena dari kecil juga Mama membiasakan kalau misalnya Karena kalau Mama juga gitu. Tapi Mama nggak ada mediumnya. Kayaknya iya, gitu. iya. Mungkin karena Mama nggak bisa mendapatkan seperti itu, jadi Mama membiasakan Kiki kalau misalnya nih ya, Mama melarang Kiki melakukan sesuatu, itu penjelasannya tuh panjang lebar di situ. Sehingga sehingga Kiki terbiasa kalau Mama melakukan sesuatu atau melarang Kiki sesuatu, Kiki tuh mempertanyakan kenapa, apa alasannya gitu. Jadi Mama juga harus, karena Mama membiasakan gitu, jadinya Kiki terbiasa seperti itu. Jadi setiap ada menyuruh Kiki atau melarang Kiki melakukan sesuatu itu harus ada reasonnya. Kalau nggak ada, Kiki nggak happy. Isn't it? Benar nggak? Iya.
Iya. Hmm. Dan mama Hmm. juga sering kali kayak mungkin kayak seeking for adventure juga kali ya. Kayak gimana kalau kita kayak gini Ki? Gimana kalau kayak gitu Ki? Kalau misalnya kita lagi Iya. traveling gitu. Jadi Ki tahu, oh I think you're more of intuitive dan kayaknya level mama yang N-nya itu lebih tinggi dari papa deh. Terus next, the nature. This trait determines how we make decisions and cope with emotions. um, ada thinking sama feeling. Jadi kalau misalnya Hmm. feelings tuh lebih kayak diplomatis gitu. Try to take things from other people's shoes. Itu kalau Kalau feelings. iya, kalau Hmm. feelers. Kalau thinkers itu lebih kayak yang nggak suka dengan kata-kata manis gitu. What do you think? Aki ngerasa mama F, jadi Feelers. feelers. Is it true? Balance. Oh ya. 53, 47. Hmm. 47 feelings, 53 thinker. Hmm. Ki Kalau juga. lagi banyak thinker ya. Mungkin gara-gara hidup di Jerman juga kali ya. Jadi kayak orang tuh nggak terlalu gimana kayak ke orang lain tapi kayak yang terlalu blunt gitu loh. Kayak gini-gini direct bla 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 kayak gitu. Dulu Kiki juga lebih balance gitu kayak mungkin kayak mama gitu 40% kayak 40 something persen 47% 53% mungkin dulu kayak gitu tapi sekarang Kiki kayak 60% Banyakannya. thinkers udah kejermanan. Terus ada kayak tactics. Reflects our approach to work planning and decision making. Ada yang Hmm. dengan perceivers, mereka lebih nyantai gitu loh, yang casual kayak plannya berubah, oke gitu, masih masih oke gitu di mereka, masih tolerable, masih options are open kayak gitu. Sedangkan judgers mereka rada kaku gitu. Kayak misalnya ada plan apa mereka kayak ya udah we stick with this plan gitu. Kalau misalnya harus berubah terus kayak stress gitu. Why didn't we plan this kayak gitu. You know me. Iya, Kiki sangat-sangat harus sesuai. Kiki papa banget sih Jerman soal banget. itu. Papa kayak gitu. Gitu. Judgers. Iya. Kalau bapak kayaknya lebih ke perceivers deh. Atau Nah, mungkin balance juga deh. surprisingly, Mama juga kaget juga. Tapi mungkin karena pengaruh pekerjaan ya. Kalau di pekerjaan kan Mama cukup saklek ya. Walaupun ada masih agak fleksibel gitu dalam arti ini. Tapi kalau namanya target kayak gitu tuh kan sangat-sangat saklek ya. Harus sampai, harus tercapai, harus apa gitu. Jadi judgersnya agak lebih banyak gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Mama nggak kayak gitu kan. Mama lebih banyak ini ya, lebih banyak Iya, spontanitas itu lebih ini ya, hmm, apa ya namanya, masih nyan, nyantai lah. Mau nah bisa masih nyantai. masih mau bisa kayak mengikuti aja gitu dengan keadaan gitu. Iya, mungkin karena pengaruh itu Mama juga aneh juga loh. Masa sih Mama segitu gitu, masa 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 tinggi nilainya lebih tinggi di judgersnya daripada. Jadi sebenarnya secara overall kita sama ya. Iya, mama IT, INTJ dong. INTJ. Wow. Kok kita sama persis sih, Mah? Gak I don't seru. know. Kalau papa sama juga, waduh, ini kayaknya genetis deh. Sekeluarga nggak bervariasi ya, ininya nggak Iya, variatif. gak seru. Sebenarnya lucu juga ya kayak gitu. Dulu Mama sempat mikir ya, buat apa sih mempelajari kayak gitu? Nggak ada gunanya, ada nggak sih? Tapi pikir-pikir, ya kayak kita menghadapi orang gitu ya. Kadang-kadang kalau
kalau kebutuhannya ada di kita, ya kita harus bisa bagaimana caranya kita bisa approach orang itu atau seperti apa yang kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita nggak perlu seperti itu, ya mungkin nggak perlu mempelajari sifat gitu. Maksudnya kalau sifat kita sendiri sih, ya kita mempelajarinya supaya kita bisa bagaimana caranya mengimprove diri kita sendiri kali ya. Iya benar. Kayak misalnya Kiki jujur Kiki nggak terlalu gampang untuk putting myself in other people's shoes. Terus kalaupun udah bisa putting myself, Kiki nggak tahu gimana cara apa ya nge-handle orang dengan baik banget gitu. Gimana yang mereka mau gitu. Kan ada orang yang secara natural mereka kayak yang bisa kayak misalnya ada situasi yang rada awkward dan membingungkan, misalnya kayak ada situasi duka terus kita bingung kayak kita harus bereaksi kayak gimana gitu, kita harus ngomongnya kayak gimana kayak gitu. Kalau Ki harus mikir dulu kayak gitu. Sedangkan ada orang yang secara natural mereka bisa langsung menghandle itu dengan baik gitu, bisa ngasih compassionnya yang tepat gitu ke orang itu. Ada orang yang malah kayak ngasih compassionnya malah kayak why you so awkward kayak gitu. Dan kayaknya mungkin bisa misalnya dengan membaca kayak perspektif orang kayak gitu, apalagi di dunia yang sekarang udah banyak informasi gitu. Eh, itu bisa kayak lebih menumbuhkan kita lebih banyak bisa belajar gitu tentang orang gitu dari perspektif orang-orang yang berbeda-beda gitu, yang sifatnya berbeda-beda, dan tahu kayak oh orang kayak gini mereka lebih suka di treat kayak gimana kayak gitu. Kiki dong yang tanya papa. Udah jadi Oh, Papa belum? udah selesai. Nggak tahu. Udah kata papa udah. Terus Udah hasilnya selesai. gimana pak? Oh, dapat apa? Hasilnya apa? Personality papa apa? I pertama kan? Coba tebak. Kayaknya Ki nggak tahu N sama S itu suka rancu Kiki. Papa Ayo, coba tebak. antara I. I. kayaknya terakhir N. TJ sama. Jangan-jangan T. INTJ. Oke, Papa INTJ juga. J. P. Hah? P. P. I N T P. P. Perceiving. Prospecting. Dan A. P. A. P N A. Prospecting. Assertive. Assertive. Beda ya Ki. Padahal asalnya kita mikir kayak, wow Papa J banget deh. Kalau Papa banyak mikir, makanya assertive logician. Role-nya sebagai analis, memang jadi peneliti. Logician, usually Papa. known as philosopher, the architect, and the dreamy professor, logicians have been responsible for many scientific discoveries throughout history. Apa papa? Iya, Papa. Sama kayak Bill Gates, Albert Einstein, Isaac Newton. Papa sih memang Albert Einstein sih. Pantesan ya rambutnya ternyata sama. Rambutnya sama Einstein. Biasanya ini jadi yang nerdy profesor gitu loh, Mbak, yang kalau karakter Nerdy di TV. professor. Yeah, just like Kalau papa. kalau INTJ biasanya kalau karakter di ini di apa sih yang fiction gitu biasanya villainnya. Kita kayak Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Terus Gandalf. Gandalf. Kayak Moriarty kalau mau tahu di Sherlock Holmes. Moriarty kan yang jahatnya kan ya? Iya. Iya ya. Kalau Papa kayak Profesor Kalkulus. Cocok sih. Iya, Profesor Kalkulus ya. Kalau ini kalau asertifnya Mama menduga iya Papa sih asertif gitu. Karena
Sebenarnya Kiki juga nggak jauh-jauh banget ya asertif sama turbulensinya ya. Mama juga nggak terlalu jauh. Asertif turbulensi lebih tinggi, cuman 57 ya, 57 dibandingkan dengan 43 gitu. Jadi nggak terlalu jauh-jauh banget. Kalau judging sama feelingsnya itu agak jauh sih ya bedanya, perceiving sama judgingnya. Tapi kalau assertive sama turbulence-nya nggak terlalu jauh beda. Thinking sama feeling-nya juga nggak terlalu jauh beda. Kalau judging sama perspecting-nya, Kiki jauh banget nggak angkanya? 60-40? 60-40. Ya cukup jauh ya. Mama juga 70 and 30 gitu. Jadi lumayan jauh. Yang berbeda dengan papa itu di situ sih. Yang sangat berbeda. Kalau assertive sama turbulence-nya Kiki jauh beda nggak? Jauh. Jauh. Oh, mama nggak terlalu jauh sih. Kiki sangat turbulent. Sangat turbulence. Kiki jauh yang menonjol banget, introvert banget, sama intuitive sama turbulent itu yang 3 itu yang Kiki lumayan jauh. Kiki nggak tahu sih apakah kalau misalnya untuk pekerjaan untuk mengenal orang sih mungkin oke, tapi I don't know kalau misalnya itu menjadi kalau misalnya pekerjaan ini kita ambilnya personality ini aja gitu, I don't really think it's so. Enggak, seperti yang tadi Mama bilang tadi ya, Mama kadang-kadang mikir ini orangnya cukup ekstrovert ya gitu. Ternyata dia introvert banget gitu. Hanya karena profesinya dia menjadi dia seperti itu. Jadi kalau dia bisa mengatasi, why not gitu. Jadi nggak menurut Mama sih nggak ada juga. Misalnya sales people gitu ya. Sales people itu kan ekstrovert ya. Biasanya ekstrovert. Tapi nggak semua ekstrovert juga yang sukses dalam sales ya. Sales kan nggak hanya semata-mata jual gitu, tapi ada strategi juga gitu loh. Menurut Mama sih. Jadi nggak melulu nggak harus orang yang ekstrovert aja yang berhasil gitu. Jadi kalau untuk itu bahwa personality-nya ini dia akan lebih berhasil untuk ini enggak juga sih. Mama sih lebih kalau dia minatnya kemana gitu, minat sama personality menurut Mama sih nggak harus sama sih. I don't know. Bukan psikolog ya, jadi nggak tahu deh kali. So tahu aja. Yeah, well, it doesn't really determine us gitu. Iya. We are us. Itu cuman kayak alat untuk sedikit lebih mengenal orang dan termasuk diri kita sendiri. Gitu aja sih. Yes. Kalau kita kenal diri kita sendiri, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan kan. Benar nggak? Iya, dan itu nggak menjadi parameter, nggak menjadi alasan kita untuk misalnya berbuat tidak baik ke orang lain. Misalnya kita bilang, aku kan thinker, aku bukan feeler, aku nggak bisa berempati kepada kamu gitu. Nggak gitu. Kita tahu kita misalnya kurang bisa memahami perasaan orang lain atau gimana, ya udah kita melakukan sesuatu untuk mengimbangi itu gitu, untuk mengembangkan diri gitu. Sebaiknya sih Betul. gitu ya. Kalau misalnya orang sebaiknya mengembangkan diri, nggak menjadi alasan kayak aku kan begini, jadi aku nggak bisa gini gitu. Gitu sih. Kalau sampai kayak gitu, kasihan banget gitu loh. Mengkotakkan diri sendiri berarti jadi. Ya nggak? Jadi udah memasukkan diri sendiri ke dalam kotak dan merasa bahwa saya begitu gitu. Sayang, siapa tahu potensinya bisa di tempat lain, bisa lebih baik lagi, bisa meningkatkan kemampuan dia gitu. Tapi karena dia udah mengkotakkan dirinya sendiri, jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Misalnya kayak kita introvert gitu, kan saya introvert, jadi saya nggak bisa gini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa jadi guru karena saya nggak berani berdiri di depan gitu. Itu kan berarti kita udah membatasi diri kita gitu. Justru kalau kita tahu
kepribadian kita seperti apa, jadi kita tahu oh kelemahan kita di sini, gimana caranya supaya kita memperbaiki itu. Kita misalnya nih kita introvert, karena kita introvert kita berdiri di depan kelas itu untuk ngajar kita udah gemeteran dulu gitu loh, misalnya kayak gitu. Nah gimana caranya kita ngatasi? Mungkin kita perlu lebih menenangkan diri apa kek supaya kita cukup firm atau menguasai materinya lebih daripada orang lain sehingga kita bisa lebih firm berbicara, misalnya kayak gitu. Atau kita bila perlu kita training untuk bagaimana berbicara efektif di depan gitu. Kenapa enggak gitu? Iya. Jadi kalau kita udah mengotakkan diri, kita nggak akan berusaha untuk mengimprove diri kita sendiri gitu. Menurut Mama sih gitu. Betul sekali. Kia retweet aja. Jadi kita mau nanya nih, kalau teman-teman dapatnya hasilnya apa nih? Siapa tahu ada yang mau share di komen di YouTube gitu. Kasih ini dong Ki, kasih linknya dong Ki. Iya, ntar Ki kasih link untuk tesnya. Kayaknya semua orang juga udah pernah tes ini deh. Di description mungkin ini. ada yang belum. Atau mungkin pernah ada tapi sama profesional gitu ya. Jadi nggak tahu seperti apa, mungkin penjelasannya kurang ya, mungkin ada baiknya dikasih juga. Siapa Iya, tahu ada yang mau ya. Ya, ntar Ki kasih linknya di description ini. Terus ada juga bahasa Indonesia kalau mau ambil tesnya dalam bahasa Indonesia. Segitu aja sekarang. Semoga Makasih udah bisa dengerin sejauh ini. having fun ya dengan tes-tesnya sendiri gitu. Iya. Oke, terima kasih.